been dancing for so long under the stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Nursalfa dengan NIM 2015-263, kelas 3B, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik umum konseling. Yang pertama ada teknik penafsiran, yang kedua ada teknik konfrontasi, dan yang ketiga ada teknik pemberian informasi. Teknik umum konseling yang pertama yaitu teknik penafsiran. Penafsiran adalah gambaran dari suatu keadaan. Pelaksanaan penafsiran bagi konselor yaitu untuk memberi pemahaman kepada klien tentang kejadian-kejadian dengan melihat dari beberapa sudut pandang yang berhubungan dengan masalah klien. Dengan adanya penafsiran akan lebih memudahkan klien atas kejadian yang telah diungkapkan oleh klien. Sebaiknya konselor juga harus menyadari bahwa penafsiran hanyalah suatu kemungkinan yang terjadi. Tujuan penafsiran adalah untuk membantu konseli mengkaji tingkah laku, pemikiran-pemikiran dari sudut lain dengan penjelasan lain dan memotivasi konseli menggantikan pemikiran merusak diri atau tingkah laku yang tidak efektif. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penafsiran. Yang pertama, lihat dengan baik kesiapan klien untuk menceritakan kejadian sebelum melakukan penafsiran. Yang kedua, pada saat penafsiran harus dilandaskan pesan-pesan yang nyata, bukan dengan pesan-pesan yang mengandung kecurigaan klien dan penilaian konselor yang diprediksi untuk klien. Yang ketiga, konselor juga harus memakai kata-kata atau bahasa yang benar dan mudah dipahami dalam menanggapi penafsiran. Contoh penafsiran klien, saya baru saja putus dengan pacar saya, Pak. Saya berusaha rela dia meninggalkan saya. Lalu konselor menjawab, maaf Mbak, di tengah-tengah perkataan tadi bahwa Anda rela ditinggal pacar, tetapi yang saya lihat Anda berlinang air mata. Apakah ini berarti Anda kurang rela melepaskan pacar Anda? Yang kedua, teknik umum konfrontasi. Konfrontasi yaitu memperselisihkan dua situasi yang berbeda. Seringkali terjadi klien tidak mengetahui terdapat pertentangan dalam dirinya, yaitu melibatkan sikap, perilaku, dan perkataannya. Ada klien yang memiliki keinginan tertentu, namun klien tersebut tidak melakukan apapun untuk mencapai keinginan tersebut. Ada klien yang konsisten dalam dirinya tentang apa yang dinyatakan dulu dan sekarang. Ada juga klien yang menjurus mempertahankan diri pada kekeliruan yang dilakukannya, sedangkan klien yang ingin menjadi lebih baik. Tujuan konfrontasi. Tujuan konfrontasi adalah untuk mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur, meningkatkan potensi klien, membawa klien kepada kesadaran adanya konflik dalam dirinya. Konfrontasi yang membantu tidak menyerang orang, tapi berupa komentar khusus tentang perilaku yang tidak konsisten. Contoh konfrontasi, konselor, bagaimana kabarmu hari ini? Klien, oh, dengan suara datar. Dalam keadaan baik-baik saja, dengan suara rendah, sikap dan posisi tubuh tampak gelisah. Konselor, Anda bilang baik-baik saja, tapi suara dan perilaku Anda sepertinya menunjukkan kecemasan. Lalu, teknik umum konseling yang ketiga yaitu pemberian informasi. Pemberian informasi adalah kegiatan yang memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang bagaimana hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Pemberian informasi sama halnya dengan pemberian nasihat, yaitu jika diminta oleh klien itu sendiri, namun tidak semua informasi harus diberikan kepada klien, terutama informasi yang bersifat negatif dan tidak berguna bagi klien. Pemberian informasi harus mempertimbangkan kondisi klien dan penting tidaknya informasi yang diminta. Apabila informasi yang diminta berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, maka konselor wajib memberikan setepat, sejelas, dan sesederhana mungkin agar mudah difahami.
Berbeda dengan informasi yang bersifat umum apabila konselor tidak dapat memberikan jawaban dengan lengkap dan benar, paling tidak konselor bisa menunjukkan di mana dan bagaimana klien bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Karena tidak baik bagi konselor untuk memaksakan berbagi informasi yang kurang dikuasainya. Contoh pemberian informasi, klien saya lulusan SMP, bagaimana saya mendapatkan pekerjaan yang cocok? Lalu konselor menjawab, saya tidak persis tahu. Bagaimana kalau Anda tanya ke departemen pekerjaan? Tujuan pemberian informasi. Tujuan pemberian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada klien sehingga klien memiliki wawasan terutama yang menyangkut dalam usaha mengatasi permasalahannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga teman-teman dapat memahami mengenai teknik umum konseling yang telah saya jelaskan pada video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa.